Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Mehuli Nurjana atau biasa dipanggil dengan Miss Jana. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Yuk simak videonya baik-baik. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Gambar ketiga adalah menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain sepeda. Gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun di dalam masyarakat. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Simaklah teks cerita yang akan Miss bacakan. Judulnya, Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dari cerita yang tadi Miss bacakan, adakah kata-kata yang kalian tidak tahu artinya? Dari cerita tadi, ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah arti dari buah tangan dan buah hati? Apakah tangan dan hati kita memiliki buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya. Contohnya, buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak atau anak kesayangan. Simaklah contoh yang akan Miss berikan tentang percakapan ayah, Udin, dan Mutiara. Anak-anak, ayah bawa buah tangan. Sik, aku dapat oleh-oleh dari ayah. Terima kasih ayah. Nah, setelah kalian mendengar contoh percakapan yang tadi Miss buat, tugas kalian adalah membuat jawaban dari percakapan Udin dan Mutiara. Kira-kira Udin dan Mutiara menjawab apa ya? Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Coba kalian perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi bukan? Berapa banyak sih buku di dalam rak tersebut? Dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan atau 10. Kalau 5 kelompok sama dengan 5 puluhan atau 50. Coba sekarang kalian perhatikan. Di kotak yang berwarna merah, tumpukan buku di dalam kotak berwarna merah berisi 10 buku. Nah, ada 5 tumpukan buku yang berisi 10 buku sama dengan 50. Di sampingnya ada satu tumpukan buku yang berisi 7 buku atau 7. Jadi banyaknya buku ada 50 ditambah 7 atau 57. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Coba lihat gambar kubus yang di lingkaran berwarna kuning.
itu berjumlah 1 atau 1 kubus satuan atau 1. Lalu lihat gambar kubus yang ada di dalam lingkaran berwarna biru. Kubus satuannya berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan atau 10. Untuk kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan atau yang ada di lingkaran berwarna merah. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak contoh berikut ini. Lihat dalam lingkaran berwarna merah. Ada 1 kubus ratusan atau disebut juga 100. Dan di lingkaran yang berwarna biru ada 3 kubus puluhan atau 1 kubus puluhan sama dengan 10. Kalau 3 berarti 30. Lalu di lingkaran yang berwarna kuning ada 8 kubus kecil atau satuan disebut juga 8. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Banyaknya kubus ada 138. Jadi 138 dibaca 138. Setelah tadi mendengarkan contoh yang telah Miss jelaskan, tugas kalian adalah mengerjakan tugas dari nomor 1 sampai nomor 3. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Setelah ini kita akan menyimak lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Setelah tadi kamu mendengarkan lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal, coba Miss tanya, apakah kamu sudah dapat membedakan panjang, pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Coba kamu nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Lalu berilah tanda bulat pada bagian yang dinyanyikan pendek. Dan berilah tanda strip pada bagian yang dinyanyikan panjang. Contohnya, bukannya congkak, bukannya itu dinyanyikan pendek. Nah, kita beri tanda bulat. Congkak, congkak dinyanyikan panjang. Nah, kita beri tanda strip. Untuk selanjutnya, kamu kerjakan sendiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Jana. Kita bertemu lagi nanti di pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.